wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan kerja kelompok kami yang berjudul Rekrumen dan Seleksi. Perkenalkan, nama saya Yola Isewa. Nama saya Dekumaira Walia. Nama saya Reja Anissa. Nama saya Putri Agustin. Definisi rekrutmen. Rekrutmen adalah proses untuk mendapatkan tenaga kerja yang sesuai dengan standar dari suatu perusahaan, instansi baik negeri maupun swasta, maupun dalam bidang pendidikan menurut Simanjuntak ND. Rekrutmen merupakan serangkaian aktivitas untuk mencari dan memikat pelamar kerja dengan motivasi, kemampuan, keahlian, dan pengetahuan yang diperlukan guna menutup kekurangan yang diidentifikasi dalam perencanaan kepegawaian. Sedangkan seleksi merupakan proses pemilihan dari sekelompok pelamar atau orang-orang yang memenuhi kriteria untuk menepati posisi yang tersedia berdasarkan kondisi yang ada pada perusahaan menurut Etika Wati dan Ujang 2016. Rekrutmen adalah proses penarikan sekelompok kandidat untuk mengisi posisi yang lowong. Perekrutan yang efektif akan membawa peluang pekerja kepada perhatian dari orang-orang yang berkemampuan dan keterampilannya memenuhi spesifikasi pekerja menurut Nur Sehlina et al. ND. Tujuan dari rekrumen sendiri adalah untuk menghasilkan karyawan-karyawan yang dapat memenuhi jabatan dan dibutuhkan dengan kualifikasi yang sesuai. Metode dalam proses rekrumen. Metode rekrumen dapat dipilih oleh perusahaan dan melakukan rekrumen antara lain walk-ins dan rekomendasi dari karyawan, pengiklanan, agen-agen, penetapan tenaga kerja, lembaga pendidikan, organisasi karyawan, listening, nepotisme, asosiasi revolusional, departing employees. Perusahaan juga dapat memilih lebih dari satu metode tergantung situasi dan kondisi yang terjadi saat itu. 3. Permasalahan dalam rekrumen. Kendala-kendala yang biasa dihadapi dalam merekrutmen pegawai atau karyawan yang akan ditempatkan dalam sebuah organisasi atau perusahaan, antara lain bersumber dari organisasi yang bersangkutan, kebiasaan pencarian tenaga kerja, dan faktor eksternal dari lingkungan. 1. Faktor-faktor organisasi. Kebijakan promosi dari dalam, kebijakan tentang imbalan, kebijakan tentang situasi kepegawaian. 2. Faktor-faktor eksternal. Tingkatan pengangguran, kedudukan organisasi pencarian tenaga kerja, langkah tindaknya keahlian atau keterampilan tertentu, proyek angkatan kerja pada umumnya, peraturan perundang-undang di bidang ketenaga kerjaan. B. Definisi seleksi. Definisi seleksi menurut Amir, Sulistinayani, dan Rosida, seleksi merupakan serangkaian langkah kegiatan yang dilaksanakan untuk memutuskan apakah seseorang pelamar diterima atau ditolak dalam suatu instansi tertentu setelah menjalani serangkaian tes yang dilaksanakan. Seleksi adalah proses memilih calon karyawan yang memilih kualifikasi sesuai dengan persyaratan pekerjaan. Kegiatan seleksi dilakukan untuk mengurangi sebagai jumlah pelamar sehingga diperoleh calon karyawan yang terbaik. Tujuan dari seleksi. Seleksi menerima karyawan baru bertujuan untuk mendapatkan karyawan yang kualitas dan potensial, karyawan yang jujur dan disiplin, karyawan yang cakap dengan penentuan, karyawan yang terampil dan bergairah bekerja, karyawan yang dinamis dan kreatif, karyawan yang inovatif dan bertanggung jawab sepenuhnya, karyawan yang loyal dan berdedikasi tinggi, karyawan yang mudah dikembangkan pada masa depan, karyawan yang dapat bekerja secara mandiri,
karyawan yang mempunyai perilaku dan budaya malu. Manfaat seleksi. Manfaat seleksi menjamin perusahaan memiliki karyawan yang tepat untuk suatu jabatan atau pekerjaan. Memastikan keuntungan investasi SDM perusahaan. Mengevaluasi dalam memperjalankan dan menempatkan pelamar sesuai minat. Peranan rekrutmen dan seleksi. Rekrutmen dan seleksi termaksud fungsi-fungsi MSDM yang mempunyai peranan strategis dalam mempersiapkan dan menyediakan sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan pekerjaan sebagaimana ditetapkan dalam analisis pekerjaan, khususnya deskripsi dan spesifikasi. Kedua, kegiatan tersebut didahului oleh kegiatan analisis pekerjaan dan perencanaan sumber daya manusia. Jadi, kesimpulannya, pada taraf kehidupan global yang penuh dengan kompetisi dalam segala bidang saat ini, manajemen sumber daya manusia merupakan langkah strategis guna memenangkan persaingan antar negara dan antar organisasi. Untuk mendapatkan sumber daya yang berkualitas prima, maka proses pembinaan tidak bisa hanya sebatas selama masa kerja, melainkan harus dimulai sejak proses rekrutmen. Akan melancarkan proses pencapaian tujuan organisasi. Oleh karena itu, masalah-masalah dan kendala-kendala yang dihadapi pada tingkat rekrutmen harus diantisipasi dan dipecahkan secara memuaskan dengan tetap berorientasi kepada tujuan organisasi.